yang paling penting dari hospitality learning industry ini adalah goal setting dan motivation untuk anak-anak mereka, dimana itu yang menjadi dasar apakah anak ini akan mau berkarir, apakah anak ini bisa untuk belajar dengan bagus, apakah anak ini akan menjadi pribadi yang tangguh di masa yang akan datang. Acara ini adalah sebenarnya acara kedua yang Pivotal lakukan. Setelah minggu yang lalu kita mengadakan itu sharing session atau workshop ya, lebih bisa dikatakan workshop untuk school leader as a brand ambassador sekolah. Jadi kita tuh waktu itu minggu yang lalu kita bikin workshop untuk kepala sekolah bagaimana supaya mereka menjadi representatif dari sekolah yang handal. Nah, kenapa kok kita bikin kayak gitu? Itu karena kita melihat saat ini kan SMK itu kan sangat butuh yang namanya kerjasama dengan dunia industri. Ada butuh link and match dengan ada kebijakan dari Pak Wikan mengenai adanya perkawinan massal gitu kan. Perkawinan massal itu adalah perkawinan antara dunia pendidikan dengan dunia industri atau sekarang disebut IDUKA. Nah, hari ini adalah follow up dari acara itu. Kita sebutnya adalah sharing session. Bagaimana kita bisa share dari saya sebagai GM Hotel Fav yang punya kepedulian untuk link and match dengan dunia pendidikan terutama di SMK, untuk bisa sharing dengan beliau-beliau kalau caranya untuk menjadi school leaders itu bagaimana. Dalam kaitan saat ini bahwa saya tadi sampaikan menjadi kepala sekolah di SMK itu saat ini dibanding dengan 10 tahun yang lalu tuh beda, Mas. Kalau 10 tahun yang lalu yang penting jadi kepala sekolah aja, admin selesai. Sekarang enggak. School leaders di SMK tuh sekarang harus bisa menjalin kerjasama dengan industri, harus bisa menjalin link and match, harus bisa dan paham bagaimana mendidik anak-anak yang kompeten, tangguh, dan tidak hanya bisa terserap di dunia kerja, tapi bagaimana dia bisa sustain di dunia industri yang mereka tempat bekerja kan begitu. Makanya itu yang melatar belakangi saya sebagai General Manager Pivotal Solo, Manahan dan Solo Baru untuk mengundang mereka bisa untuk sharing di sini bersama. Artinya kenapa kok saya mau gitu ya? Pasti akan questioning kok baru mau. Nah, makanya sebelum tanya saya udah tahu. Karena kan belum tentu CM modelnya seperti itu. Betul sekali, makanya dan kita baru lihat itu. Kenapa kok saya mau gitu kan? Ibaratnya kan nambah-nambah gawian gitu ya sebenarnya. Ini off the record, enggak Jody, ini udah dipotong. Soalnya gini. Ternyata itu live. Itu live. Sebenarnya begini. Saya sendiri saat ini adalah Sekjen DPD HGMA, DPD Jawa Tengah, Indonesia Hotel GM Association, di mana saya juga bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan SMK-SMK. Saya sendiri saat ini mendapatkan sertifikasi dosen vokasi level 8 dari Kementerian Pariwisata, dan saya ditugaskan gitu kan untuk menjadi pendamping 1GM 1SMK kan begitu. Cuman memang harusnya ini masih jadi PR saya, bagaimana mengencourage GM-GM yang lain itu juga punya mission yang sama. Karena meskipun di Jawa Tengah ini mungkin belum ada 30 ya, mungkin kalau Jawa Tengah sendiri baru sekitar 10-15 GM yang punya dosen vokasi level 8, tapi tidak semuanya pun juga punya concern dengan dunia pendidikan gitu. Nah, makanya karena saya sendiri secara pribadi saya sendiri juga sangat concern dengan anak-anak muda, makanya saya pun masih mengajar. Ketika saya mengajar, anak-anak itu ternyata mereka less of goals yang tadi saya sampaikan. Mereka tidak punya tujuan, mereka nggak tahu mereka mau jadi apa, dan lebih parah lagi, mereka jadi anak-anak yang overthinking gitu loh. Nah, makanya saya secara pribadi masih ngajar, meskipun pada saat ngajar kan hanya ketemu 20-25 anak. Nah, ini ketika saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman di SMK, ini kan luar biasa gitu. Ketika saya ketemu dengan kepala sekolah, mengencourage beliau-beliau supaya peduli untuk meningkatkan SDM guru-gurunya itu sendiri. Ketika SDM guru meningkat, otomatis sekian ribu anak-anak akan ditingkatkan kualitas pendidikannya kan begitu.
Nah itu lebih kepada value saya secara pribadi sih, yang ini kan meningkatkan kompetensi anak-anak muda. Nah mudah-mudahan ya dengan gayung bersambut, dan saya bersyukur sekali ketika saya ngundang kepala sekolah kok ya gelem datang gitu loh. Padahal mereka kan susah gitu, luar biasa sekali. Kemarin pada saat di workshop School Leader as a Brand Ambassador sekolah SMK, itu sekitar 40-an kepala sekolah datang. Ini juga sekitar 50-an ya. Ini kepala sekolah, ada beberapa kajur, ada beberapa waka yang nggak bisa datang pun. Nah ini juga salah satu rasa syukur saya bangga bisa dikatakan begitu, karena kepala sekolah itu bisa mempercayai saya untuk mau sharing gitu. Lebih itu sih. Kalau yang untuk kampus bagaimana? Kalau yang untuk kampus sebenarnya ini kan memang saya itu dari juga? Enggak. Saya kemarin barusan dari Unsa. Boleh. Ingat samping Asmi. Iya. Siki iklan iki. Saya di kampus itu juga ada beberapa yang saya mengajar di sana juga. Di apa? Ya, dulu di STP Sahid saya pernah. Enggak, yang di Unsa itu apanya? Kalau di Unsa memang saya lagi proses untuk mensupport di sana. Tapi kemarin ketika kita meeting di sana bahwa saat ini kan kalau di kampus itu kan sedang ada digalakan kampus merdeka loh kan. Orang ini juga tahu. Minggu yang lalu tuh barusan didiskusikan Mas Menteri dan beberapa dirjen di Jogja waktu itu dengan Mitra Studi juga mengenai kampus merdeka itu juga tidak beda jauh dengan vocational school ya, dengan SMK. Nah ini pun juga ke depan menjadi tantangan. Itu bagaimana kita bisa bekerja sama atau kampus bisa bekerja sama dengan dunia industri, terutama dari sisi pengembangan anak-anak didiknya kan begitu. Bukannya harus begitu seharusnya. Iya kan diakreditasi begitu juga. Tapi kan belum diketok palu Mas, lagi dalam proses. Diakreditasi kan sudah. Iya. Nah, betul. Itu persyaratannya itu. Ya semakin dia punya banyak kerjasama kan dia nilainya makin tinggi. Betul. Nah, yang jadi masalah jadi, kalau nggak dianjurkan pun kalau disetujui mau harus tidak mau kan. Nah, makanya kalau di SMK ini kenapa kok banyak banget ngejar-ngejar. Sekarang balik nih, Fev yang dikejar-kejar nih, Fev Solo. Kalau dulu kan kita yang memperkenalkan. Kenapa? Karena untuk persyaratan COE itu harus ada kelas industri. Dan yang lain memang nggak ada. Makanya itu. Nah, kalau untuk kampus yang kita soroti, kampus Merdeka itu kan untuk PKL kan harusnya di atas 6 bulan. Karena ada sekitar 40 SKS kalau nggak berapa sih 20 SKS dan sebagainya 2 semester. Nah itu selama ini tuh mereka cuman kalau PKL tuh cuman 1 bulan gitu kayak gitu, lebih ke situ. Dan itu butuh pendampingan juga dari sisi kurikulum, link and match dengan dunia industri. Nah itu yang belum gitu kan. Nah itu ya Fev, kita membuka sih sebenarnya. Tapi karena kita sekarang juga ada beberapa SMK yang sudah progres untuk MOU kan kita juga batasi ya. Jadi sekarang ya memang siapa yang cepat gitu aja yang kita follow up gitu. Kenapa kok kita bikin hospitality learning itu ya? Hospitality learning itu sebenarnya menjawab dari kompetisi dunia perhotelan yang luar biasa saat ini. Dengan 343 kamar yang dimiliki oleh Fev Hotel Solo, kita harus bisa tidak hanya survive sekarang karena kita sekarang udah harus growing. Makanya kita membuat inovatif dari sisi Fev Hotel Solo. Salah satunya adalah hospitality learning industry, di mana program ini tidak ada di seluruh dunia, hanya ada di Fev Solo. Saya bilang seluruh dunia betul ya. Karena nggak usah di Jawa Tengah gitu kan, nggak usah di Jawa Tengah, nggak usah di Indonesia, di seluruh dunia pun belum ada. Gitu. Kira apa lagi Mas? Jadi program ini memang kita bikin untuk mengantisipasi bahwa Fev Hotel Solo ini harus berbeda dibanding dengan hotel yang lain. Satu, karena kita adalah budget hotel, international hotel chain international. In terms of quality of service adalah bagus. Yang kedua, di tengah persaingan kompetisi kayak gini, saya mendidik anak-anak saya di level head of department, di second layer saya, untuk mau mendevelop anak buah di bawahnya, sehingga Fev ini menjadi tempat mereka untuk berkembang. Itu values dari saya pribadi sebagai GM. Makanya saya selalu mendidik semua head of department saya untuk bisa develop dan bisa mengajar
Nah, ini kan yang tidak dimiliki oleh others hotel karena tidak semua HOD mereka bisa ngajar. Kalau semua head of department di hotel Viv semua harus bisa ngajar. Makanya kita bikin hospitality learning ini satu, karena saya konsen dengan dunia anak-anak muda. Yang kedua, ini juga produk yang unggulan dan sustain. Saya katakan sustain kenapa? Yang namanya pendidikan itu kan tidak pernah berhenti gitu ya. Sekarang saya menjalin saat ini sudah ada 5 sekolah yang sudah MOU dan 10 sekolah yang sedang progres untuk MOU. Once ketika saya punya 15 sekolah aja yang concern dengan guru-guru mereka dan dengan siswa-siswa mereka dengan mengambil hospitality industry di kelas 10, nanti tahun depan akan ada kelas 10 lagi, kelas 10 lagi kan naik seperti itu. Jadi memang ini adalah salah satu inovasi yang kita miliki di Viv Hotel Solo, bagaimana supaya kita bisa sustain selain juga values untuk mengembangkan anak muda ini tetap berjalan. Harapannya dengan program hospitality learning industri ini dari sekolah-sekolah bisa menangkap bahwa ini adalah suatu hal yang penting. Tidak hanya dilihat berapa besar budget yang dikeluarkan, tapi benefit yang bisa didapatkan anak-anak mereka. Karena yang tadi saya sampaikan, yang paling penting dari hospitality learning industry ini adalah goal setting dan motivation untuk anak-anak mereka. Dimana itu yang menjadi dasar apakah anak ini akan mau berkarir, apakah anak ini bisa untuk belajar dengan bagus, apakah anak ini akan menjadi pribadi yang tangguh di masa yang akan datang. Itu kalau kita lihat, saya beberapa kali ketemu karena saya juga ngajar ya. Jadi ketika saya bertemu dengan anak-anak, ketika saya mengajar itu saya tanya, what do you want to be, gitu kan? Saya tanya, nggak tahu Miss, nggak tahu. Kalau saya ketika ngajarkan saya dipanggilnya Miss Ika, nggak ngerti mau jadi apa. Kenapa nggak ngerti? Ya terus ngapain kamu sekolah di sini gitu? Ya udah pokoknya saya sekolah aja. Kamu nggak tahu kamu pengen jadi apa? Nggak. Terus hobimu apa? Saya sih sebenarnya suka jalan-jalan. Kenapa kamu nggak coba mau jadi tour travel agent? Saya sih pengen, tapi saya nggak percaya kalau saya bisa melakukan itu. Bayangin. Dan itu lebih parah lagi. Ketika saya mengajar di dalam kelas, ketika saya mau mengencourage mereka supaya confidence, mereka saya minta discuss. Hampir 95% dari mereka tidak pernah sharing mengenai kesulitan mereka ke orang tua. Ya. It is exactly happen. Terus kalian gimana? Ya udah aku diem aja. Itu kan kasihan banget kan. Makanya tidak hanya saya kadang-kadang ngomongin kayak gini tuh bukan hanya ke anak-anaknya juga, tapi ke orang tua, guys, please deh. Daripada sibuk untuk ngelihat statusnya orang dan sebagainya, anakmu kita konono. Ya, anak. Kayak gitu loh. Ajaklah mereka diskusi. Karena mereka pun punya masalah sendiri. Dan lebih parah lagi Mas, lebih parahnya lagi anak-anak sekarang itu mereka lebih overthinking dan banyak dengerin apa kata temen-temennya. Iya. Dan itu sangat kalau sekarang yang toksik gitu ya, kalau misalnya yang bagus syukur, kalau enggak ya emang benar gitu. Dan itu sangat kasihan. Overall dari mereka itu less of confidence, less of goals, less of confidence. Dan orang-orang. Iya pastilah, for sure gitu. Tapi ketika misalnya mereka ada yang sedikit aja ngomongin tentang kau mau ngapain kayak gitu, udah jangan kayak gitu lah, udah pasti gitu kayak gitu. Jadi itu yang membuat kenapa kok saya Ika Florentina ini peduli, karena saya juga saat ini mendampingi yayasan ISKS, Ikatan Siswa Katolik Surakarta. Saya di pengawas yayasan di situ. Jadi saya terjun di anak-anak di situ, saya dampingi mereka kayak leadership dan sebagainya. Makanya kayak kurang tahu. Tidak ada yang sia-sia. Ya sih maksudnya. Well, itu value sih ya, kayak gitu kan nggak bisa dipaksa gitu. Dari sekian banyak kesibukan memang, dan itu ternyata ya sangat bersyukur ketika ada 1 atau 2 anak yang feel inspired karena saya gitu, dan itu ya bagus. Sampai sekarang pun mereka masih bisa jadi kayak gitu. Yang dijual kan memang kamu. Betul, values itu. Nah, sayangnya tidak semua orang punya values di situ.
Tapi memang benar-benar urgency-nya sekarang anak-anak muda itu less of Yes. less of confidence. They even don't have self confidence karena mereka sangat dengerin apa kata orang gitu. Jadi kayak gimana ya, orang nggak punya apa pendapat sendiri, nggak ada yang bisa disalahkan karena memang kan kalau kondisi seperti ini, apalagi kalau kita ngomongin kondisi COVID ya. Tapi sebenarnya sih dengan berkembangnya teknologi saat ini, kalau saya melihat ya, kalau saya jadi orang tua zaman dulu itu kan karena nggak ada gadget, itu orang itu kan banyak komunikasi di situ, interaksi antara orang tua dengan anak-anak juga jalan, betul kan? Nah, yang terjadi saat ini, apalagi di periode ini, setelah di Z generation ini, kan setelah X, Y, millennials, kemudian sekarang Z generation, lebih parah lagi. Ini mereka anak-anak milenial yang sekarang sudah punya anak pun juga mereka lebih mementingkan gadget dan komunikasi dengan anak-anak mereka sendiri. Let's say coba lihat ketika kita di resto sedang makan, berapa banyak meja yang bener-bener naruh gadget dan kita ngobrol enak, bener kan? Sekarang ngapain kita makan bersama tapi yang satu pegang handphone sendiri-sendiri gitu? Itu yang terjadi. Sebenarnya dari sisi perkembangan teknologi ini dampak negatif dari teknologi ya. Nah ini harusnya kan ini kan kita gunakan untuk memfasilitasi kita. Tapi sekarang kan justru ini menggunakan kita gitu ya. Kita sampai nggak ngerti waktu. Jadi kayak misalnya kita ngeliatin statusnya orang itu bisa whole days nggak ngerti, tiba-tiba kok udah jam 5 sore ya. Kayak gitu kan, itu yang terjadi, bener nggak? Iya kan? Ketika nonton YouTube misalnya, kan jadi kita yang kayak ini apalagi muncul lagi pop up lagi dan sebagainya, tiba-tiba udah jam 12 siang, jam 1 gitu. Makanya kalau saya sendiri membatasi karena mungkin juga saya banyak aktivitas, saya bukannya sombong atau saya jarang ngeliatin status orang. Karena memang ya ini pendukung buat saya. Kalau saya buka kayak ini kan, ketika saya ngobrol dengan teman-teman, saya ngobrol di sini dengan sepenuh hati kan, dengan sepenuh hati saya, dengan with all of my passion. Kalau dilihat nih WA ada 100-an. Kita kan nggak punya hati. Jadi begitu. Ini juga yang perlu juga disampaikan bahwa come on gitu loh. Dari sisi sistem pendidikan pun kalau disampaikan juga nggak ada yang bisa disalahkan ya. Tapi memang karena saat ini kalau saya sempat bisikin Pak Wikan, Pak, mindsetnya itu loh Pak, mindsetnya guru-guru itu harus dirubah gitu loh. Bukan hanya sekedar mengajar, tapi bagaimana mengajar yang mendidik dan menciptakan SDM yang berkualitas. Dan itu harus dimulai dari school leaders memang, dari CEO-nya. Nah itu makanya kan ini kan mikir negoro kan, opo gitu. Tapi ya nggak apa-apa kan. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika saya kemarin ketemu Pak Wikan ya. Dan sekarang memang masalah mindset itu dikulik terus. Mindset ya. Kayak ini tadi kita ngomongin mindset kan. Sekarang school leaders kalau misalnya tidak punya mindset seorang school leaders kan susah juga kan. Itu lebih parah lagi mas. Kalau misalnya tidak bisa merepresentasikan dirinya sebagai brand ambassador sekolah, bagaimana dia bisa nego dengan dunia industri? Ada bahkan yang ditolak oleh Eduka, dunia industri. Dan itu begin it is sama. Itu yang kemarin saya sampaikan sama teman-teman di Mitra Studi dan Apindo juga, ketika saya juga diundang diskusi kecil di situ. Karena kalau CEO dari sekolah ini belum siap untuk melaksanakan yang namanya lead and manage, kemudian juga dengan sinkronisasi dengan dunia industri, iki yo abot. Karena kalau industrinya sendiri sudah punya mission kayak saya supporting, tapi ku tunggu ya sekolah kan ya mungkin toh, bener nggak? Seluruh stakeholdernya sekolah pun juga harus punya mindset yang sama. That's why guru-guru tuh juga perlu dapat hospitality learning supaya mereka dapat refreshment. Oh, saya kira ternyata tuh harus menghadapi anak-anak muda tuh begini loh. Beda dengan 20 tahun yang lalu ketika beliau-beliau sekolah atau menjadi guru, ya kan? Ibaratnya kalau saya ngomong masalah pendidikan, kalau dulu kan ada reward and punishment. Ini jadi melebar ya ke konsep pendidik ya. Dulu kan ada reward punishment, sekarang nggak bisa. Sekarang harus pakai coaching and counseling. Indah kan? Kenyamanan bekerja. Coaching and counseling itu lebih kepada bagaimana ketika seseorang punya masalah itu di coach and counsel. Misalnya ada anak didik yang punya masalah gitu kan. Kalau dulu kan misalnya dia trainee
di sebuah hotel, kemudian dia punya masalah di hotel tersebut, kemudian dia nggak mau kerja lagi besoknya. Kalau dulu zaman 20 tahun ya kita ya waktu sekolah, kita pulang kan malah diajar oleh bapak ibu ade ya, bener nggak? Aku lagi beli sekolah kan, dulu kan kayak gitu, sekarang enggak. Sekarang kalau anak-anak pulang itu orang tua yang protes, lagi anakku diapain di situ gitu kan, itu kan sesuatu yang berbeda. Caranya bagaimana untuk mengatasi kayak gitu? Nggak bisa via reward and punishment. Panggil anaknya, diajak ngobrol, kayak gini ngobrol tali masalahnya. Tapi sekarang ngobrolnya udah beda. Ngobrol gini, ngobrol malah langsung dia langsung WA temennya, aku dimarahin. Caranya lewat WA. Caranya kan WA anaknya malah beda. jadi. Makanya kan harus coaching and counseling. Nah, ini juga yang mau saya sampaikan ke kepala sekolah, karena seorang school leaders yang punya vision ke depan pun kalau misalnya di second layernya wakawakanya tidak bisa atau tidak mau melaksanakan, susah